Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas rahmat-Mu yang baru yang kami terima pada pagi hari ini. Terima kasih atas kasih setia-Mu dan anugerah-Mu ini Tuhan. Sebelum kami melanjutkan gerak hidup kami pada hari ini, kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus membimbing, menuntun, dan menerangi kami. Untuk kami bisa mengerti, memahami, bahkan melakukannya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Renungan pada pagi hari ini bertema sikap hati terhadap berkat Tuhan. Berkat jasmani, berkat materi, saudara. Saudaraku, berkat Tuhan mesti kita pahami bahwa tidak semua kekayaan jasmani itu merupakan berkat dari Tuhan, saudara. Ada orang yang bekerja begitu keras, giat, dan tekun, dan mereka menjadi kaya. Bahkan iblis pun bisa membuat orang menjadi kaya. Namun ini bukan berarti bahwa anak-anak Tuhan, umat Tuhan itu tidak boleh kaya. Tuhan ingin kita belajar dengan tekun, yang bekerja pun bekerja dengan teliti, jujur dan penuh tanggung jawab, bahkan produktif. Tuhan kita ini luar biasa, saudara. Dia bukan saja ingin memberkati kita dengan kekayaan, tetapi dia juga ingin memberikan kuasa untuk kita bisa menikmatinya. Luar biasa, saudara. Sebelumnya mari kita baca sama-sama, saudaraku, di dalam Pengkhotbah 5 ayat 18. Saya bacakan untuk saudara. Pengkhotbah 5 ayat 18. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagianya, dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Saudara, jadi inilah luar biasa, saudara, Allah kita. Saudara, mungkin saudara boleh kita sama-sama merenungkan. Mungkin kita pernah mengenal, tahu, mendengar ada orang yang begitu diberkati dengan kekayaan, tetapi orang itu tidak diberi kuasa untuk menikmatinya. Istilahnya tidak berkah. Mungkin saudara pernah mengenal orang-orang seperti itu. Oleh karena itu, saudara, pada pagi hari ini Tuhan mau memberikan renungan firman-Nya supaya kita bisa menikmati, kita diberi kuasa untuk menikmati dalam setiap berkat-berkat kekayaan yang kita terima dari Tuhan. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan, saudara, dan juga harus kita pahami. Ya, sebetulnya Tuhan ingin kita bisa mengelola dengan tanggung jawab, dengan bijaksana setiap berkat Tuhan. Dan tentu saja Tuhan ingin semuanya atas sesuai dengan kehendak. Saudara, supaya kita bisa menerima kuasa untuk menikmati setiap berkat Tuhan. Hal yang pertama itu, kita harus menyadari bahwa semua itu adalah karunia dan pemberian Tuhan. Seringkali kita menganggap semua berkat kekayaan kita itu adalah hasil kekuasaan dan kekuatan kita sendiri. Dan tidak sedikit kita merasa baik-baik saja dengan pola pikir dan sikap hati yang seperti ini. Ternyata padahal menurut firman Allah tidak demikian, saudara. Yuk kita baca di dalam Ulangan 8 ayat 17 sampai 18. Saya bacakan untuk saudara. Ulangan 8 ayat 17 sampai 18.
maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Hal yang pertama, kita harus menyadari bahwa semua berkat kekayaan itu adalah karunia dan pemberian Tuhan. Yang kedua, saudara, kita tidak kikir dan tidak terikat kepada berkat kekayaan tersebut. Amsal 11 ayat 24 sampai 25 mengatakan seperti ini, saudara. Menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang hemat luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Saudara, ayat-ayat ini mengatakan bukan berarti ya kita bukan menghambur-hamburkan kekayaan. Tidak mengajar kita untuk hidup boros. Juga tidak berarti kita harus menghemat begitu luar biasa. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah Allah ingin supaya kita tidak kikir. Jangan pelit untuk sesama yang membutuhkan. Juga untuk pekerjaan Tuhan. Karena selain itu Allah pun tidak ingin kita terikat oleh berkat kekayaan itu. Jangan sampai kita terikat. Dan jangan juga kita kikir terhadap setiap berkat kekayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Yang ketiga, saudara, kita tidak tamak terhadap kekayaan. Salah satu sifat dasar manusia adalah selalu merasa tidak cukup. Tidak pernah merasa puas. Rasanya masih ada saja yang kurang. Tetapi Tuhan Yesus mengingatkan kita di dalam Lukas 12 ayat 15. Saya bacakan kembali untuk saudara Lukas 12 ayat 15. Tuhan Yesus berkata, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung daripada kekayaan itu. Jadi saudara, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ketamakan, terhadap kekayaan. Karena kita tidak bergantung hidup kita dari kekayaan. Hal yang keempat, saudara, supaya kita bisa menerima kuasa untuk menikmati berkat Tuhan adalah tidak mengandalkan kekayaan itu sebagai sumber kebahagiaan. Jangan jadikan kekayaan menjadi sumber kebahagiaan kita. 1 Timotius 6 ayat 10. Katakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta akan uang. Jangan cintai uang, saudara. Ada beberapa quote tentang uang, saudara. Ada yang mengatakan bahwa uang mungkin bisa menjamin hidupmu, tetapi ia tidak akan pernah membuat jiwa dan hatimu tetap aman dan tentram. Yang lain mengatakan, uang dapat membelikanmu barang-barang apa saja dan dapat membawamu kemana saja. Tetapi ia tidak dapat membeli kehidupan, cinta dan kebahagiaan sejati untukmu. Jadi jangan andalkan harta kekayaan sebagai suatu sumber kebahagiaan. Supaya kita tidak terparkir di bumi ini, saudara. Matius 6 ayat 21 katakan, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kebahagiaan kita adalah Tuhan. Dan jadikan Tuhan sebagai satu-satunya harta abadi kita. Hal yang kelima, saudara. Kita harus belajar mencukupkan diri dengan berkat yang kita terima dari Tuhan. Ibrani 13 ayat yang kelima katakan,
Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jangan diperhamba oleh uang, saudara. Ada istilah mengatakan, uang itu bagaikan hamba yang baik, tetapi ia juga dapat menjadi tuan yang jahat. Jadi firman Tuhan katakan, jangan kita diperhamba oleh uang. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Rasul Paulus mengajarkan kepada kita dalam 1 Timotius 6 ayat 8. Asal ada makanan pakaian cukuplah. Karena kita hanya sementara tinggal di bumi ini. Kekayaan yang sejati adalah sama dengan memiliki keinginan yang sedikit. Jangan banyak keinginan. Raja Daud mengatakan, keinginannya itu hanya Tuhan. Selain kau, tidak ada yang kuingini di bumi. Dia hanya menginginkan Tuhan. Dan saudara, ini yang paling penting. Yang keenam, saudara. Hal yang paling penting supaya kita bisa menguasai berkat Tuhan. Kita harus mengerti maksud Tuhan dalam memberkati kita. Yaitu untuk menjadi berkat. Menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Bagi pekerjaan Tuhan dan kerajaannya. Kejadian 12 ayat 2 mengatakan, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Saudara, ini adalah janji Tuhan kepada Abraham. Hal ini sangat penting, saudara. Harus kita pahami bahwa semua berkat yang kita terima itu adalah menjadi berkat bagi sesama kita. Kita diberkati untuk menjadi berkat bagi sesama dan pekerjaan Tuhan. Semua harus dikembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi saudaraku, Tuhan kiranya memberikan kuasa kepada saudara dan kita semua untuk menikmati setiap berkat-berkat-Nya. Tetapi yang terpenting, biarlah semuanya kita kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Karena segala sesuatu itu dari Dia, oleh Dia, dan kemuliaan untuk Dia sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini, Engkau kembali mengingatkan kami, menasihati kami. Ketika Engkau memberkati kami dengan berkat kekayaan. Dan biarlah kami memohon belas kasih-Mu untuk Kau juga memberikan kuasa kepada kami untuk menikmatinya. Dan kami harus ingin memahaminya bahwa semuanya daripada-Mu. Dan kami kembalikan untuk kemuliaan. Diberkati untuk menjadi berkat. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.